Selamat datang di channel gua Anggi Septianto. Di channel ini seperti biasa kita akan ngebahas film dan hal-hal yang berkaitan sama film. Nah, di video kali ini, di kesempatan kali ini gua akan ngebahas siapa sosok George Lucas sebelum dia menciptakan sebuah film atau sebuah universe yang bernama Star Wars. Pasti lu udah kenal kan Star Wars itu seperti apa filmnya, dan booming banget, banyak sekali fans fanatiknya. Nah, di sini di video kali ini gua akan ngebahas jauh gitu ya, jauh hari sebelum George Lucas membuat Star Wars. Nah, oke, kita mulai dari George Lucas itu tuh lahir di mana sih? George Lucas tuh lahir di daerah Modesto di tanggal 14 Mei tahun 1944. Artinya setahun sebelum Indonesia merdeka ya. Indonesia merdeka kan tahun 45. Nah, George Lucas nih lahir setahun sebelum Indonesia merdeka di 1944. Terus dari catatan gua, George Lucas ini punya nama panjang nih, George Walton Lucas Jr. Jadi mungkin bapaknya nih seniornya gitu ya. Entah ya, gue belum terlalu ngecek sih. Kenapa ya kebanyakan orang Amerika tuh kalau misalkan mereka punya anak, terus di nama anak ini sama gitu ya, terus ditambahin ujung ini JR gitu atau junior gitu. Anyway, ya nantilah kita kulik bareng-bareng ya, kenapa ada juniornya gitu, kenapa selalu dinamain junior gitu, terus namanya sama gitu sama bapaknya gitu kan, biasanya seperti itu ya. Dan anyway, sebelum George Lucas ini jadi sutradara seperti yang kita kenal sekarang, ternyata nih dulunya dia nih sebenarnya belum punya mimpi banget untuk menjadi seorang filmmaker, untuk menjadi penulis, sutradara, produser, dan lain sebagainya yang berhubungan sama film. Tapi anyway, waktu itu George Lucas nih punya cita-cita menjadi seorang pembalap mobil. Tapi pada akhirnya di waktu dia masih sekolah ya, masih SMA gitulah, ternyata dia terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil, dan kecelakaan itu akhirnya membuat dia putar arah gitu, putar balik gitu. Dia tidak, akhirnya kayak semacam mengurungkan niatnya menjadi seorang pembalap mobil dan akhirnya fokus ke film gitu ya. Ya memang dari kejadian itu hikmahnya adalah George Lucas akhirnya memfokuskan dirinya untuk menjadi seorang filmmaker setelah kecelakaan itu gitu ya. Kalau misalkan mungkin hal itu tidak kejadian misalkan di universe lain ya, mungkin George Lucas bisa kita kenal sebagai seorang pembalap mobil mungkin ya. Nah terus pendidikannya George Lucas ya, jadi pendidikannya George Lucas nih di awal ketertarikannya dia ke dunia film itu awalnya akhirnya setelah kecelakaan itu dia kan akhirnya putar balik tuh, berusaha untuk kayak semacam kayaknya gue nggak jadi pembalap deh, gue mau jadi filmmaker aja. Nah akhirnya dia masuk ke sebuah universitas, nama universitasnya nih University of Southern California atau USC, School of Cinematic Art. Nah ini adalah salah satu sekolah film yang paling bergengsi. Jadi memang dari dulu nih Lucas nih kayaknya udah kaya gitu ya, udah ya orang kaya lah, bisa apa namanya, duit tuh bukan masalah buat dia. Toh nanti ya kalau kita bahas ketika George Lucas masuk membuat Star Wars itu tuh Lucas banyak sekali membuat hal-hal yang belum ada di dunia dia buat gitu. Jadi, tapi nanti aja kita bahas itu ya. Nanti aja kita bahas itu. Sabar dulu. Terus di sekolahan itu akhirnya dia mulai mengembangkan gaya visualnya dan membuat film pendek. Dan film pendeknya ini gokil. Nama film pendek ini Electronic Labyrinth (2) THX atau THX ya. THX 11384 EB atau 4 EB. Dan film pendeknya ini memenangkan beberapa penghargaan. Dan anyway, perlu kalian ketahui ya, perlu tahu bahwa film pendeknya ini memang Lucas nih dari dulu udah kayak semacam suka atau hobi dengan hal-hal yang berbau alien, hal-hal yang berbau teknologi, magic, dan lain sebagainya. Jadi film pendeknya pun yang pertama kali dia buat yang mendapatkan penghargaan itu, yang judulnya panjang banget itu sudah mendapatkan penghargaan, dan temanya memang tema-tema alien gitu, tema-tema teknologi gitu. Jadi memang sudah terlihat nih bakatnya, passionnya di bidang film tuh memang arahnya tuh ke arah-arah teknologi dan sci-fi kayak gitulah. Terus kita masuk ke karir George Lucas di awal dia membuat film. Nah, di tahun 1971 akhirnya dia membuat film panjang pertamanya. Ini adalah sebuah film panjang yang memang bisa dibilang adaptasi dari film pendeknya dia waktu dia kuliah gitu ya di USC. Film panjangnya dia nih judulnya THX 1138 yang rilis tahun 1971. Dan anyway, versi panjang dari film pendeknya ini diproduksi sama
Francis Ford Coppola di bawah bendera American Zoetrope. Dan anyway, Francis Ford Coppola nih yang memproduksi atau yang memproduseri film panjang pertamanya George Lucas itu tuh adalah sutradara dari film legendaris juga, Godfather. Lu tau kan Godfather yang 1, 2, dan 3. Nah itu Francis Ford Coppola yang bikin, dan si Coppola ini yang memproduksi film pertamanya George Lucas. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita kulik bareng-bareng ya, tuh sebenarnya sutradara-sutradara yang sudah tua yang kita kenal sekarang ini ya dari Hollywood itu sebenarnya mereka punya kayak semacam koneksi masing-masing sih. Kayak George Lucas berhubungan sama Ford Coppola, sama Spielberg, sama Scorsese dan lain sebagainya, itu kayak semacam satu grup lah, satu link gitu sebenarnya. Nah, termasuk Lucas ya. Lucas film panjang pertamanya, debut pertamanya sebagai sutradara itu ya yang memproduksinya adalah si Ford Coppola ini. Tapi anyway, film ini THX 1138 yang rilis tahun 1971 dianggap gagal secara komersial. Tapi anyway, walaupun gagal, film ini akhirnya membentuk atau menunjukkan bakatnya si George Lucas bahwa dia adalah memang seorang filmmaker sejati. Jadi gue mau bilang bahwa tolak ukur kesuksesan sebuah film adalah bisa ditarik banyak hal, bukan hanya secara komersial tapi secara visual dan lain sebagainya. Anggap kayak semacam Lucas sendiri ya, yang membuat film, akhirnya film pertamanya gagal secara komersial ya, tapi memang secara produksi, secara visual dan secara lain sebagainya itu dianggap sukses karena film itu menunjukkan bakatnya Lucas di film ini memang nggak bisa dianggap enteng gitu. Nah akhirnya walaupun secara komersial tidak berhasil gitu ya, tidak menguntungkan, akhirnya artinya tidak profitable gitu, tapi Lucas akhirnya membuat film lagi, dipercaya membuat film lagi gitu setelah film itu dirilis gitu. Karena toh 2 tahun kemudian di tahun 1973 Lucas akhirnya kembali merilis sebuah film yang berjudul American Graffiti. Dan tahu gimana ceritanya American Graffiti? American Graffiti ini akhirnya mendapatkan nominasi Oscar. Gila, ya kan? Film pertamanya dianggap gagal secara komersial. 2 tahun kemudian, George Lucas membuat film berjudul American Graffiti. Dan American Graffiti, artinya film keduanya George Lucas, udah masuk ke nominasi Oscar. Dan ini berhasil secara komersial. Bahkan kalau nggak salah budgetnya berapa gitu ya, profitnya tuh berapa, naik banget, tinggi banget. Itu tuh di film keduanya, Lucas akhirnya udah mulai menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang filmmaker, bukan hanya seorang filmmaker yang idealis tapi juga komersial gitu, karena toh filmnya menghasilkan profit gitu. Nah fun fact-nya, film yang berjudul American Graffiti ini yang rilis tahun 1973 ini filmnya nih ditulis dan disutradarai sama George Lucas sendiri dan terinspirasi dari kehidupannya George Lucas semasa remaja di Modesto. Jadi Modesto ini kan kayak ya kampung halamannya George Lucas lah semasa dia kecil. Dia lahir di situ, dia besar di situ. Dan akhirnya dia membuat film American Graffiti yang based on atau berdasarkan kisah remajanya semasa dia di Modesto. Ini sebenarnya banyak banget sih sutradara yang modelnya seperti ini. Kayak anggaplah M. Night Shyamalan, dia tinggal di Philadelphia, jadi setiap kali dia bikin film selalu based on-nya nih kejadian-kejadian yang ada di Philadelphia. Termasuk Martin Scorsese, dia tinggal di Little New York atau Little Italy, gue lupa. Ya dia bikin filmnya Mean Street yang berjudul Mean Street juga based on-nya nih berdasarkan area-area yang ya tempat lahir dia, tempat hidup dia gitu. Termasuk George Lucas, dia bikin American Graffiti berdasarkan kehidupan semasa remajanya di daerah Modesto, California. Dan American Graffiti ini salutnya Best Picture di Oscar ya, Oscar. Dan pada akhirnya setelah film keduanya ini rilis ya dan masuk nominasi Oscar ya di tahun 1973, akhirnya film ini kayak semacam membuka jalan besar buat George Lucas untuk menggarap film yang sekarang kita kenal dengan judul Star Wars. Dan mungkin segitu aja ya pembahasan film atau pembahasan tentang sutradara bernama George Lucas sebelum dia akhirnya membuat Star Wars saga gitu ya, universe-nya Star Wars gitu ya. Nanti setelah video ini insya Allah kita lanjut bagaimana George Lucas akhirnya membuat Star Wars dan lain sebagainya. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.